Kemudian di bulan 11 kita serah terima, memang sudah disampaikan bahwa gereja ini ada 2 ruko. Satu ruko mereka mengontrak 5 tahun. Saya datang dan tidak dikontrakkan lagi. Di serah terima ini uang kontrak itu 1 tahun kita harus bayar 45 juta. Kemudian kita harus bayar IPL, iuran ruko, karena ada 2 ruko jadi 1 juta untuk 2 ruko. Nah, ternyata setelah saya masuk, mereka punya hutang kepada pengelola ruko 2 tahun, ruko tidak dibayar, kurang lebih 24 juta. Ditambah lagi biasa kalau kita pendeta ini kan kalau pindah pasti ada diberikan, pasti tes nih panitia. Ternyata juga tidak diberikan, nggak ada dana. Kemudian acara serah terima ruko nggak dikontrak lagi, tapi sudah dijual dengan harga 1,6. Setelah itu oke lah, saya bilang dalam doa saya, Tuhan yang pilih saya ke tempat ini, nggak apa-apa lah. Jemaat kami hanya berkisaran 150 kakak. Kalau dihitung-hitung sebenarnya 130 kakak. Jadi saat itu panitia bilang, Inang, ini rencananya kita penggalangan dana. Kapan? Di akhir bulan 11. Dak usun dopena aka pakaian nami do takalana asing ikon penggalangan dana. Isi sidang tono itu. Ayo oke lah kerja. Ternyata ketika penggalangan dana sampai bulan jam sada hari mengundang do takalana asing ala borngin, ala masa covid dope live streaming. Jangan dong saya berpikir, beri kali ternyata Tuhan. Karena saya pertama sekali undang dari luar jemaat. Biasanya waktu di Cikarang, karena jemaatnya besar, terus berkisar 500 kakak, masih bisa untuk beli ruko ya. Selama hampir 6 tahun saya di situ tambah 3 ruko, jadi saya tinggalkan 5 ruko dan persiapan resort. Kemudian, ini bagaimana? Alay, tapi di situ berkat Tuhan luar biasa sampai di bulan 4 tahun 2022 kami mengumpulkan dana 400 juta, harga ruko 1,6. Kemudian di bulan 4 habis pasca, pemilik ruko bilang ini ruko nggak kami jual lagi. Wah, mampuslah. Dana sudah ada 400 juta, proposal sudah jalan dan sudah tersiar kabar kami beli ruko. Mampus ini saya bilang. Oke, kita nggak ada pemilik ruko. Pemilik ruko ternyata tempatnya jauh, kita jalani sampailah kami jam 12. Saya lihat kebetulan jam di depan saya, di dekat jamnya ini ada Debatan Nasida. Ya, ada patung-patung karena orang Cina. Ya, ada patung-patung dan lain sebagainya. Sampai 2,5 jam mereka bilang enggak jual ibu pendeta. Aduh Bu, jual lah. Karena kami udah ngasih proposal, saya nanti malu, saya bilang. Akhirnya mereka bilang lah, oke kami jual 1,8 M, janganlah 1,8 M, 1,6 lah saya bilang. Dia bilang seperti ini, saya, Ibu pendeta, akhir nanti tanggal 25 Desember pembayaran ruko itu tahun 2020. Ibu gak akan pernah sanggup lah cari 1,6 M. Saya bilang, Ibu itu tanggal 25 Desember hari lahirnya Tuhan kami, Tuhan Yesus kami pasti bisa bayar. Saya bilang, dari mana Ibu dapat duit? Saya bilang, Tuhan itu luar biasa Bu. Tuhan kami itu dahsyat, luar biasa, pekerjaannya luar biasa. Yakinkan sama saya bilang, enggak Bu pendeta. Kalau memang harus dijual 1,8 M, kami akan kontrakkan sama ibu ruko itu, tapi 45 juta loh. 2023 45 juta, 2024 pasti 50 juta lagi terus saya berpikir. Saya bilang sama Tuhan, saya berdoa di depan daripada patung itu. Tuhan, adong bohong sok. Si Paulus marjanita dari antara patung-patung di Yunani. Awe matanya sok, adong bohong rohanai. Dungi hidup di mana mah? Oke lah Bu, kami jual jam, kami jual 1,6 M.
hitam di atas putih anaknya. Arti buhan bawahan apa saya kan? Hitam di atas putih. Oke. Jam 7 pas mah ibana mubarohana menjual rupai budok mah tu panitia. Ingat, jam 3 Tuhan mati, jam 3 Tuhan bangkit, jam 3 HKBP Harapan Indah menang. Inang dan nanti ya persoalan dana belakangan Tuhan pasti akan kirim. Pokoknya dijual ruko. Puji Tuhan amankan sampai bulan 11 kekurangan dana 500 juta. Panitia semua sudah takut, kita mau minjem sama siapa 500 juta. Gak apa-apa, saya bilang. Saya sudah kirim surat ke gereja-gereja di DKI, di Bekasi, semua tolak. Alasan pandemi tidak punya duit. Di bulan 11 akhir ada masalah tadi kita. HKBP Kebayoran Baru, saya akan sebutkan namanya. Horas Pak kita, horas Bapak. Bui maho mengadu dana di Korea Nanyo. Alai sehari merjamita sehari pilih dan pola mau gua Bapak. Hari Jumatnya itu dia telepon. Atau dia itu 2 hari mau. Luar biasa saya berpikir. Luar biasa. Oh loh Bapak, ada macam kita sehari dah. Oke Bapak, pilih yang ada 2 hari. Oke Bapak, kita berkhotbah di situ. Saya hanya bilang kepada jemaat saat itu ada live streaming. Saya bilang, ngau ulau kami tidak menjual keluh kesah kami tidak, tapi kami hanya butuh dana. Udah ada duit kami 1,1 M, tapi kami butuh 500 juta. Dan pembayaran tanggal 26 Desember. HP ada live streaming itu ada dari luar negeri yang mengikuti ibadah itu namanya. Ketika mengikuti ibadah itu mereka kirim ada 100 juta, ada 50 juta, ya ada banyak. Bahkan puji Tuhan tahun 2023 Tuhan tidak kasih 1,6 M, tapi Tuhan kasih 2 M. Jadi kami bisa renovasi gereja sekarang. Itulah luar biasanya. Luar biasanya ketika kita bekerja, keselamatan itu akan ada. Artinya bagaimana Tuhan mau katakan, karena kepada Kores aku pegang tanganmu, ku pegang tanganmu.